Biarkanlah diri ini untuk mencoba mendekatimu, mendekati indahnya dirimu, dirimu yang hadir di mimpiku. Berikanlah aku waktu dan keadaan yang engkau mampu, empat mata yang ku mau untuk katakan cinta padamu. Hati ini akan bisa lebih lama untuk memendam rasa, empat mata bicara padamu, ku katakan aku cinta kamu. Empat mataku ingin bertemu, untuk ungkapkan isi di hatiku. Berikanlah aku waktu dan keadaan yang engkau mampu, empat mata yang ku mau untuk katakan cinta padamu. Oh, hati ini takkan bisa lebih lama untuk memendam rasa, empat mata bicara padamu, ku katakan aku cinta kamu. Empat mataku ingin bertemu, untuk ungkapkan isi di hatiku. Akan bisa lebih lama untuk memendam rasa, empat mata bicara padamu, ku katakan aku cinta kamu. Empat mataku ingin bertemu, untuk ungkapkan isi di hatiku. Empat mata bicara padamu, ku katakan aku cinta kamu. Empat mataku ingin bertemu, untuk ungkapkan isi di hatiku. Sendiri ku diam dan merenungkan jalan yang kan membawaku pergi untuk menjauh darimu yang mulai berhenti mencoba bertahan untuk terus bersamaku. Ku berlari, kau terdiam, ku menangis, kau tersenyum, ku berduka, kau bahagia, ku pergi, kau kembali. Menghormati Wakil Ketua Umum ASISI DPP Pusat Bapak Lukito, perwakilan DPD Jabar, Jateng, Gorontalo, Bali, NTT, NTB, serta Makassar, Ketua IKI Jatim Bapak Jeffrey, dan tentunya seluruh anggota ASISI DPD Jawa Timur.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, bersama kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya akan dipimpin oleh Dirijen Ibu Nurul. Hadirin kami mohon bangkit berdiri. Dilanjutkan menyanyikan lagu Mars Asisi. Kami Asisi Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, berlandaskan Pancasila menuju teknisi yang sejahtera. Kami Asisi Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, berlandaskan Pancasila menuju teknisi yang sejahtera. Kami Asisi Nusantara, insan pendingin air kondisioner. Mari bekerja membangun Indonesia bersama Asisi Nusantara. Asisi Nusantara harus tetap bekerja. Asisi Nusantara, ayo kita kerja. Mari kerja bersama kami. Asisi Nusantara harus tetap semangat. Asisi Nusantara, ayo kita maju bersatu, kita pasti bisa. Kami Asisi Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, berlandaskan Pancasila menuju teknisi yang sejahtera. Kami Asisi Nusantara, insan pendingin air kondisioner. Mari bekerja membangun Indonesia bersama Asisi Nusantara. Asisi Nusantara harus tetap bekerja. Asisi Nusantara, ayo kita kerja. Mari kerja bersama kami. Asisi Nusantara harus tetap semangat. Asisi Nusantara, ayo kita maju bersatu, kita pasti bisa. Asisi Nusantara, cermat, cepat, tepat, serta profesional. Asisi Nusantara, cermat, cepat, tepat, kompetensi pasti. Terima kasih hadirin, kami persilakan untuk duduk kembali.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu kami mengundang untuk dapat memimpin doa, yaitu Bapak Imron. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini marilah kita sejenak bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat penuh harap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar, penuh keberkahan. Dan kami mohon bagi yang beragama lain, kami mohon juga bersama khusyuk dan seksama memanjatkan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, pemilik Lauhul Mahfud. Pada pagi yang cerah tiada berkabut, kami duduk, menunduk, tak beringsut, meminta penuh harap, doa kami Engkau sambut. Limpahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu pada kami. Dengan memohon izin dan ridho-Mu, bukakanlah pintu rahmat-Mu. Jadikan kegiatan kami ini sebagai nilai ibadah dan nilai ilmu yang syarat penuh keberkahan-Mu. Ya Allah, Ya Wahid, Engkau yang maha mempersatukan. Kami mohon perkuatkan persatuan di antara kami. Jangan biarkan ada perpecahan di antara kami. Jadikan asosiasi kami ini lebih bermanfaat bagi sesama, agama, nusa dan bangsa. Ya Allah, Ya Muqallibal Qulub, selalu tetapkanlah hati kami agar senantiasa berjalan di jalan ridho-Mu. Ya Allah, Ya Mujib, Tuhan tumpuan kami menuju. Pagi ini bersama-sama kami mengetuk pintu-pintu kasih sayang-Mu, mendamba cinta-Mu sepenuh rindu, memohon restu dan izin-Mu. Pilihkanlah bagi kami pemimpin dan semua anggota di Musda Asisi Jawa Timur ini, pemimpin dan anggota yang selalu penuh dengan limpahan ridho, berkah dan petunjuk-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Imron yang sudah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kami mohon berkenan untuk menyampaikan sambutan, yaitu Ketua Panitia Musda 1 Jawa Timur. Kami persilahkan kepada Bapak Suwardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam sehat tanpa obat. Yang saya hormati Ketua DPP Asisi Bapak Ali Rahman, yang saya hormati
Ketua 2 DPP ASISI Bapak Lukito. Yang saya hormati Ketua ASISI DPD Jabar, DPD Jateng, DPD Gorontalo, DPD Makassar, DPD Bali, DPD NTB, dan DPD NTT. Dan kepada seluruh anggota DPD Jawa Timur. Saya selaku panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dari semua pihak, utamanya kepada para vendor yang meluangkan waktu dan dananya untuk pelaksanaan Musda ASISI Jawa Timur yang pertama. Untuk itu perlu kami sampaikan bahwa jumlah ASISI DPD Jawa Timur ada 16 korwil, dan yang hadir di sini alhamdulillah hadir semua. Anggota yang hadir 192. Tepuk tangan. Ini berkat kerjasama kita semua, tanpa siapapun. Ini atas toleransi dari semua pihak, baik di kalangan para profesi, dan tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada asosiasi lain, yaitu yang kami undang adalah IKE. Beliau sudah datang. Selamat datang Pak Jeffrey selaku Ketua DPD IKE Jawa Timur. Kami sengaja membawa nama ASISI ke kancah dunia seprofesi. Kami mengundang beberapa owner dari grup asosiasi, namun yang sampai sekarang yang datang hanya IKE. Utamanya ini adalah peluang bagi anggota ASISI di daerah, karena IKE ini adalah sama dengan ACE, yaitu user, di mana peluang untuk teknisi ASISI untuk bekerja sama, karena beliau punya mesin-mesin, peralatan baik pendingin sampai peralatan hotel, itu untuk teknisinya masih ditangani sendiri dan banyak mengambil di daerah lain. Untuk itu jangan berkecil hati bahwa anggota ASISI yang di daerah-daerah bisa menghubungi teman-teman ACE maupun IKE di daerah. Misalkan Bojonegoro hubungi Aston, bilang saya dari ASISI, jangan nama pribadi. Pada umumnya nama ASISI kita sebut dulu, baru perkenalan nama pribadi masing-masing. Ini demi untuk membawa nama besar ASISI di kancah dunia perbisnisan. Dan tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada para vendor yang mendukung acara Musda ini dengan penuh keikhlasan dan penuh semangat. Tepuk tangan untuk para vendor. Dan tak lupa kami mohon kepada nantinya siapapun yang terpilih menjadi ketua ASISI, ada 4 hal yang perlu kami sampaikan, bahwa satu adalah bisa mengayomi seluruh anggotanya, kemudian membawa nama ASISI lebih maju ke depan. Saya akan membantu dari segi hubungan aja, karena saya juga menjadi member di PHRI, jadi pengurus, kemudian di BA juga jadi pembina, di Aceh Jatim juga sebagai pembina, di IKE. Jadi nanti boleh siapapun yang di daerah di Jawa Timur ini, teknisi, boleh membawa nama saya untuk kepentingan nama ASISI. Dan tak lupa juga untuk khususnya untuk ketua yang terpilih lagi, ada 4 hal yang perlu kami sampaikan, bahwa pendekatan kepada pendekatan kepada sosial budaya. Saya rasa kalau di Jawa Timur sosialnya bagus, tetapi budaya ini perlu kita tingkatkan, yaitu untuk pelayanan. Kita sebagai pelayan harus
bisa membawa nama baik ACC, yaitu satu, harus punya sifat yang profesional. Kemudian kedua, pendekatan kepada lembaga, ini penting. Kemudian pendekatan kepada prinsipal, dan yang keempat yang paling penting adalah pendekatan kepada instansi pemerintah. Kita harus dekat kepada dinas, misalkan dinas Dinaker maupun dinas lingkungan hidup. Karena beliaulah yang sering menghubungi kami barusan juga ketemu di Disnaker Surabaya, khususnya Kota Surabaya. Ini banyak program-program pelatihan, misalkan pengelasan, misalkan yang ada hubungan dengan teknisi AC, itu beliau setiap tahun mengadakan. Jadi nantinya kita bekerja sama dengan beliau-beliau ini, supaya apa? Nanti kalau misalkan ada dana dari pusat untuk pelatihan, untuk apa, kita pasti diundang. Saya rasa itu sambutan dari saya. Sebelumnya terima kasih jika ini adalah kepanitiaan yang pertama mengadakan musda. Jika ada kekurangan maupun ketidaknyamanan baik di tempat penginapan maupun sampai pelayanan makanan, jika ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Suwardi selaku Ketua Panitia Musda 1 Jawa Timur yang sudah berkenan menjadi Ketua Panitia tentunya untuk acara kita kali ini. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kami mohon berkenan untuk menyampaikan sambutan, yaitu Ketua DPP ACC Nusantara, yang kemudian kami mohon berkenan juga untuk membuka dan mengesahkan musda, yaitu yang kami hormati Bapak Ali Rahman. Kami persilahkan. Selamat pagi. Kurang semangat nih. Saya kira salam ACC sudah pada kenal kan ya? Nggak tahu kalau belum ya teman-teman. Kalau saya bilang ACC, teman-teman merespon tadi yang lagu tadi, cermat, cepat, tepat itu kan. Terus saya nyebut kompetensi, jawabannya pasti gitu ya. Bisa kan? Kita coba. Ini adalah budaya ACC yang kita sudah lakukan dengan baik. ACC? Kurang semangat tuh. ACC? Kompetensi? Terima kasih. Selamat pagi. Saya kira saya mungkin tidak memberikan sambutan. Saya mungkin hanya ada satu pesan saja ingin saya sampaikan, bahwa di ACC selama 3 tahun terakhir ini, setelah Munas pertama, telah berkembang dengan sangat baik. Jadi salah satunya adalah DPD Jawa Timur. Jadi saya bersyukur bahwa kehadiran daripada asosiasi ini ternyata banyak membawa buat teman-teman semua. Jadi saya harapkan peran daripada asosiasi ini tetap bisa dilanjutkan, siapapun nanti akan terpilih sebagai pengurus berikutnya. Nah, perlu saya sampaikan juga bahwa di budaya kita adalah kita tidak menganut itu pemimpin tapi pengurus. Jadi termasuk di DPP pun kita adalah pengurus. Pengurus akhirnya kita melayani di para anggota. Ya kan? Jadi kita melayani anggota bukan memimpin anggota, kita melayani anggota itu lebih utama. Tapi dalam proses melayani mungkin ada kebijakan harus kita ambil untuk kepentingan yang lebih luas. Nah, itu saya misalkan bahwa perkembangan daripada 3 tahun ini luar biasa. Secara nasional kita sekarang sudah ada 22 DPD. Dan dari sejak Munas pertama itu kita hanya 8 DPD waktu itu, dan itu perkembangan luar biasa. Dan kita tidak boleh berhenti di sini, dan harapan saya tetap kita terus akan maju. Dan tadi sampaikan juga bahwa di DPD Jatim sendiri sudah ada belasan korwil, dan saya lihat ini potensi untuk dikembangkan masih sangat besar. Dalam proses
perkembangan organisasi itu pasti akan ada hambatan atau rintangan dalam untuk memajukan pada organisasi ini. Tapi saya ingin bahwa bukan kuantitas yang terutama, tapi kualitas. Artinya kita tidak hanya mengejar kalau jumlah anggota yang banyak, baik gitu. Tapi kualitas daripada anggota kita adalah jauh lebih penting daripada kuantitas. Jadi saya tekankan bahwa teman-teman, kita senang banyak orang yang ingin bergabung dengan kita. Tetapi kita adalah orang betul-betul bergabung adalah ingin sama-sama bersilaturahmi dalam organisasi kita untuk kemajuan bersama. Jadi itu yang ingin saya tekankan bahwa kita tidak menekan kuantitas. Kuantitas penting, tetapi kualitas kita jauh lebih penting. Karena dengan kualitas yang baik dalam organisasi itu kuantitas biasanya akan datang sendirinya. Oke, jadi itu apa yang saya ingin tekankan pada. Jadi supaya teman-teman yang sudah bergabung ini, saya harapkan silakan memberikan kontribusi yang sesuai dengan kapasitas masing-masing. Kita berkumpul sini dalam satu keluarga besar untuk kemajuan kita sama-sama. Dan harapan saya dan saya juga melihat sendiri bahwa kesejahteraan daripada anggota ACC secara umum itu terjadi peningkatan yang luar biasa. Walaupun mungkin ada yang ini, tapi saya jarang ketemu bahwa ada anggota ACC yang selama 3 tahun ini melalui penurunan. Itu hampir enggak ada. Ada, tapi hampir tidak ada. Minimal mereka masih seperti 3 tahun yang lalu. Mayoritas adalah saya lihat bertumbuh dengan sangat pesat. Saya bersyukur atas itu. Nah, ini yang terkait dengan itu saya ingin memberikan satu ilustrasi yang mungkin saya sampaikan juga. Mohon maaf kalau mungkin teman-teman DPD yang sudah saya sampaikan, dan saya ingin sampai ulang lagi di sini. Saya ingin mengambil suatu contoh. Saya ini mengutip daripada salah satu orang tokoh terkenal di dunia. Jadi suatu saat ditanya, ada apa perbedaan antara mencintai dan menyukai? Gitu kan? Bedanya apa? Menyukai dan mencintai. Kalau seseorang katakan saya menyukai, katakanlah saya ambil contoh ini bunga, mohon maaf panitia, saya mudah-mudahan enggak kena denda dengan menyebut bunga ini. Kalau saya katakan saya menyukai bunga ini, saya pergi ke sana, saya ambil, saya petik, saya lihat, wah bagus sekali, indah, ya kan? Habis itu saya nikmati lagi, mungkin sehari, 2 hari, habis itu kita buang. Itu artinya kita menyukai daripada bunga ini. Kita, wah bunga ini bagus sekali, indah, saya nikmati, saya menyukai ini dan lihat keindahannya. Terus, tapi setelah itu berapa hari kemudian layu, buang. Tetapi kalau saya katakan bahwa saya mencintai bunga ini, saya akan ambil bunga ini, saya akan ke tempat itu saya tanam dan tumbuh, tambah banyak bunga yang berkembang lagi. Artinya saya mencintai ini. Mencintai tidak arti egois, saya menikmatinya itu untuk saat itu juga. Tetapi yang saya berikan, saya memperhatikan bahwa saya memastikan bahwa apa yang saya cintai ini adalah bisa berkembang lebih baik dan tambah besar. Karena itu saya harapkan anggota ACC semua daripada ACC, mari tidak hanya menyukai ACC,
tapi cintailah Asisi. Artinya apa? Kalau kita sedang suka sama Asisi, sosial kita ini, paling kita suka sekarang karena mungkin kita punya kepentingan di situ. Ada sesuatu ini, begitu sudah nggak ada, kita tinggal Asisi, dianggap nggak ada, nggak mau terlibat di dalamnya. Tapi kalau kita mencintai Asisi, kita akan terlibat di dalamnya untuk memastikan organisasi berjalan dengan baik dan berkembang dan mengembangkan daripada organisasi ini secara sama-sama. Jadi itu yang saya harapkan daripada teman-teman. Jangan sekedar menyukai daripada Asisi, tetapi cintailah Asisi yang kita sama-sama ingin kembangkan dan terus berkembang dan besar. Oleh karena itu saya sekali lagi, jangan hanya sekedar menyukai daripada Asisi ini, tapi marilah kita semua belajar untuk mencintai, sama-sama membangun. Seperti bunga itu kita taruh di pot, kita siram tiap hari, kasih pupuk dan berkembang, terus berkembang. Sehingga Asisi, organisasi yang kita cintai ini bertambah besar dan berkembang terus untuk kesejahteraan para semua anggota. Untuk bunga-bunga ini sisa kita nikmati selamanya dan makin banyak bunga yang bisa kita kasih. Teman-teman juga bisa menikmatinya. Oke, jadi sekali lagi jangan hanya menyukai Asisi, tapi cintailah Asisi. Jadi ini adalah pesan saya dan mungkin supaya waktu yang nggak terlalu lama itu ini adalah penutup daripada saya dan dengan ini saya akan pamit untuk membuka daripada acara muza ini. Dan ini saya Ketua Umum TPP Asisi 2019-2022 dengan ini menyatakan musyawarah daerah pertama ASI DPD Jawa Timur resmi saya buka. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ali Rahman. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi karena telah dibuka secara resmi, yaitu Musyawarah Daerah 1 DPD Asisi Jawa Timur. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan melaksanakan persiapan sidang. Untuk jalannya proses sidang, kami persilahkan kepada panitia sidang yaitu Bapak Herdianto. Kami persilahkan. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, sehat semangat, berharap tanpa obat. Patut kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pagi hari ini kita bisa bertemu di forum Musyawarah Daerah Jawa Timur yang pertama kali. Harapannya dari semua pihak, baik itu dari DPP, DPD maupun dari Korwil, musyawarah kali ini diharapkan lebih cepat, lebih baik. Setuju? Saya perkenalkan dulu, nama saya Herdianto, istri 1, baru 1, biar enggak tegang. Putra 2, cucu 5. Sebetulnya sudah tidak layak di forum ini. Harusnya yang muda-muda yang lebih profesional ini harus tampil. Harus tampil. Kemudian tadi sudah disebutkan musda kali ini sudah quorum. Artinya apa? Sudah boleh melanjutkan berdasarkan AD dan ART. Memang saya dipercaya melalui koordinator atau rakor Korwil sudah beberapa kali, dan sebetulnya itu hanya sebuah cara. Artinya pertemuan hari ini lebih cepat, lebih baik. Kalau toh di antara anggota ada satu misal pertanyaan yang ditujukan kepada
pengurus lama dipersilakan, tapi jangan bersifat berdebat yang berlebihan. Bertanyalah yang ringan-ringan, syukur kalau bisa diredam. Toh andai kata ada yang terlalu vokal, ya, kalau ada yang terlalu vokal, sok pandai berorganisasi, jika dipasrai saya tidak sanggup. Nah ini rawan ini. Sehingga apa? Semuanya harus legowo, harus pandai-pandai menempatkan posisi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ya, lebih rentan masalah keuangan itu pasti. Untuk itu, untuk menyingkat waktu sesuai dengan jadwal acara, yaitu yang pertama untuk menyampaikan kepada peserta sidang, yaitu Ketua DPD Jawa Timur yang lama, untuk menyampaikan segala sesuatu laporan pertanggungan jawab. Untuk itu dipersilakan. Terima kasih Pak Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja biar enggak terlalu lama. Saya tidak akan ngasih sambutan ya, jadi laporan pertanggungjawaban saya sebagai Ketua DPD Jawa Timur periode yang paling lama ini Pak ya, 2016 sampai 2022. Karena kemarin kan kita kena pandemi jadi tidak bisa mengadakan musda. Maksudnya musdanya sudah 3 tahun yang lalu, jadi saya tidak sampai 6 tahun. Kesal juga 6 tahun ya ngurusi banyak rekan-rekan Korwil. Baik, saya segera sampaikan. Sementara riwayat asisi dulu ya. Riwayat asisi dulu tuh singkat saja ya Pak Ali ya. Saya itu dulu ketua itu tidak dipilih dari forum seperti ini. Jadi dulu tuh hanya dicomot saja Bu. Dicomot aja dulu, masih ada Pak Erwin ya dulu ya. Pak Erwin yang sekarang hijrah ke sebelah. Jadi sejarahnya panjang Pak. Jadi saya itu dulu jadi ketua itu tidak punya anggota. Jadi anggota itu saya nyari sendiri. Kopdar pertama itu ada enggak sampai 10 orang kalau tidak salah. Tahun 2016 itu. Ada Pak Prapto dari Gresik juga, sebagian. Alhamdulillah sekarang sudah mulai berkembang jadi insya Allah 16 Korwil ya. Kegiatan yang lain, kegiatan asli yang sudah kami lakukan. Pertama kita sudah memberikan uji kompetensi masing-masing rekan-rekan asisi yang standar BNSP itu kita sudah 2 kali uji kom ya. Pertama di Sidoarjo, yang kedua insya Allah di SMK 7 Gresik. Itu insya Allah kita sudah hampir separuh sudah teman-teman sudah punya sertifikat dari BNSP. Yang belum, BNSP pun kita sudah jadi subsidi dari pemerintah, jadi biar agak ringan kita carikan terobosan untuk mencari subsidi dari pemerintah. Alhamdulillah kita udah berhasil 60% kalau tidak salah dari anggota yang resmi itu. Mohon maaf jadi saya kok nggak bisa ngomong ya. Memang saya nggak biasa ngomong Pak di podium, jadi
Saya lebih banyak kerja daripada banyak ngomong ya. Nah, yang berikutnya nanti masalah keuangan nanti kita sampaikan forum tersendiri. Kalau di sini mungkin ada interupsi segala, kita nanti biar bendahara yang memberikan laporan. Insya Allah kita sangat transparan ya dari masalah laporan keuangan tadi yang Pak Edi sampaikan tadi. Saya juga terima kasih sekali Pak Edi sebagai koreksi kita juga sebagai pengurus bahwa kita harus amanah mengelola anggaran dari teman-teman maupun dari pihak luar. Bagi nanti teman-teman yang istilahnya ada pertanyaan, monggo nanti biar dijawab bendahara. Anggota kita sekarang sudah yang resmi ya, yang resmi pakai KTACS itu sudah 150-an. Tapi yang baru-baru ini alhamdulillah semakin berkembang berkat dukungan dari ketua Korwil masing-masing. Tepuk tangan untuk ketua Korwil. Apa lagi Pak? Ampun. Saya kira itu yang pertanggungjawaban yang kita sampaikan. Oh ya, Musda ini muda pertama ya, jadi sumber dana alhamdulillah kita disupport dari brand-brand besar, ada Panasonic, ada LG, ada Daikin spare part, ada tool juga ya, tool yang dari sumber mandiri dan lain-lain. Insya Allah kita kemarin pada saat rapat terakhir itu kita sangat transparan, jadi sumber dana dari manapun, dari anggota pun kita catat dengan teliti. Kalau ada yang terlewat bisa dikoreksi. Saya kira gitu aja, cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang selaku Ketua DPD Jawa Timur yang selama ini kita kenal memang cukup ramah menurut saya dan selalu berkoordinasi. Mohon maaf belum berkelanjutan. Saya selaku Ketua Sidang, rasanya kalau saya duduk di sini ini enggak lengkap kalau tidak didampingi oleh pembantu dalam arti sekretaris. Mohon bantuan Bapak Ali dari Bojonegoro bersedia. Pak Ali? Pak Ali Mujahid. Ali Mujahid. Kemudian satu lagi kayaknya ini, supaya kursi kita 4. Ya memang beginilah, resiko musyawarah kali ini yang pertama, tentunya di sana sini banyak kekurangan dan kejanggalan. Harap maklum adanya, harap maklum. Termasuk ini tadi sebetulnya harusnya yang pertama sebelum saya meminta Pak Bambang untuk menyampaikan pertanyaan jawab. Mohon bantuan dari Kediri. Dari Kediri, yang berkenan, silakan. Untuk mewakili Ketua Korwilnya saja. Ketua Sidang. Baik, terima kasih kesempatannya. Untuk sepintas yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi, mungkin di sana sini juga banyak kekurangan, sebetulnya harusnya by data. Ini mohon info Pak Prapto selaku bendahara ada di ruangan ini? Ada. Siap. Oke. Untuk menyikapi laporan itu walaupun tidak terlalu sempurna, disampaikan dengan pembicaraan tanpa membaca data yang ada, harapannya yang idealnya seperti itu.
Kira-kira laporan pertanggungan jawab yang disampaikan tadi walaupun sekelumit, apakah bisa diterima? Sekali lagi, apakah laporan pertanggungan jawab dari pengurus lama bisa diterima? Baik, terima kasih. Mungkin masih ada pertanyaan di antara anggota tentang keuangan? Tidak ada. Terima kasih. Enggak ada palu ini larang sekarang. Boleh ini. Ada ini loh Pak. Diulangi ya. Waduh ini. Ini direkam loh ini. Ya. Biar lebih didengar, audionya direkam di sana. Ini Pak, ada lemeknya nih. Wah, ini lengkap ini ya. Diulangi ya? Diulangi. Apakah laporan pertanggungan jawab bisa diterima? Sip. Baik, untuk selanjutnya karena laporan pertanggungan jawab bisa diterima, alhamdulillah. Kemudian prosesinya adalah pengurus lama bisa dianggap dimisioner oleh pimpinan dari pusat. Dipersilakan. Biasanya ini penyerahan pataka. Pataka dari DPD yang sudah dipersiapkan ini untuk dari Pak Bambang selaku Ketua DPD untuk menyerahkan kepada Bapak Ketua Umum. Ini diserahkan apa nih? Pataka. Oh, pataka. Pataka. Ini patakanya ini kan? Ini yang Jawa Timur. Silakan dilaksanakan untuk diambil gambarnya, dokumentasi. Silakan dipasrahkan sementara bahwa pengurus DPD Jawa Timur dinyatakan demisioner. Ya, karena di forum musyawarah ini sementara ini pengurus dianggap ditiadakan. Segala pertanggungjawaban sementara di forum ini di tangan Ketua Umum. Untuk itu bisa dilanjutkan dengan proses yaitu yang namanya melalui formatur. Formatur itu harus dipilih. Nah, nanti dari 3 komisi ini akan mewakili beberapa. Artinya apa? Dari formatur ini susunannya dari unsur pengurus dari DPP, unsur DPD lama, dan 3 orang dari floor. Silakan dipilih. Karena ini nanti untuk konsep yang saya sampaikan tadi, musyawarah kali ini diharapkan lebih cepat, lebih baik. Tidak usah bertele-tele. Ya kan? Walaupun ada waktu, kalau bisa seefisien mungkin. Mengingat saat ini sudah jam 9.45 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kira-kira bagaimana? Apakah disetujui melalui formatur? Kok kurang kompak begini? Dengan sistem formatur setuju? Untuk selanjutnya, kira-kira sudah punya angan-angan yang mewakili dari korwil masing-masing. Siapa yang ditunjuk? Anggota baru pun gak masalah, mungkin potensi, jangan dianggap umurnya. Mungkin yang muda ini, wah gagasannya luar biasa demi organisasi kita.
Jangan yang tua-tua kayak saya ini dipilih, ini sebetulnya sudah kurang efektif gitu. Siapa kira-kira dari Kolwer? Biar dicatat oleh sekretaris, disampaikan namanya. Badar dari Kediri. Setuju? Ada 3 lagi. Nah, yang kedua siapa? Kalau Pak Bambang itu sudah otomatis karena dari DPD, otomatis itu untuk mendampingi. Dari floor siapa? Hah? Loh, sudah di sini, jangan. Pak Kusno, Pak. Ada 3 calon, Pak Kusno satunya. Oh, Pak Kusno. Ada di ruangan ini Pak Kusno? Ya, ada. Karena Pak Kusno ini seksi sibuk loh ini. Ada? Oh, ada. Terima kasih. Siap? Siap. Disetujui Pak Kusno? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum saya sampaikan hasil dari kita berembuk, terlebih dahulu saya sampaikan sedikit mungkin unek-unek saya ya, biar teman-teman semua juga mengetahui dan memahami. Pertama, ASISI dengan format baru, tidak ada ketua seperti yang disampaikan dari BPP. Susunannya adalah Dewan Pengurus. Walaupun nanti ada ketua 1, ketua 2, itu adalah Dewan Pengurus. Jadi semua keputusan nanti akan dirembuk bersama oleh Dewan Pengurus. Maka dari itu saya melihat dengan cara seperti itu, karena kita adalah kerja non-profit, artinya ini kerja sukarela, kerja demi kemajuan organisasi, kita lebih mau melihat bagaimana ASISI ini ke depan bisa lebih baik. Kami bertiga berpikir bagaimana ASISI ini bisa berkembang. Dengan adanya Dewan Pengurus, saya yakin sekali bahwa ASISI ke depan akan lebih baik. Agar semuanya berjalan lebih fair, tidak ada unsur yang tidak enak dari kita semua, maka kita memutuskan sepakat untuk melakukan voting. Saya pribadi dan bertiga mengambil langkah seperti itu semata-mata hanya berpikir untuk kemajuan ASISI. Ya. Siapapun nanti yang akan terpilih itu adalah suara kalian. Bagi kalian, kok cah cilik ya. Bagi saudara-saudara sekalian, seumpama nanti pilihannya tidak terakomodasi, karena itu adalah keputusan dari suara terbanyak, saya berharap sekali bahwa apapun keputusannya nanti didukung. Begitu juga dengan yang tidak terpilih, bukan orang yang akhirnya mundur dari keanggotaan, tapi tetap mendukung. Ini sebuah kompetisi sosial, bukan kompetisi untuk meraih kemenangan. Tapi kompetisi ini meraih kebersamaan, kemajuan, kemenangan bersama. Saya pikir demikian.
Prakata dari saya, mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dari saya. Oh, mohon maaf juga tadi saya belum sempat menghormati para panitia dan para DPD lain dan tamu-tamu yang lain. Terima kasih semuanya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kusno. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di sini. Di sini kita melakukan voting untuk pengambilan suara ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo selanjutnya Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju dengan paparannya Pak Dar, jadi saya menerima usulannya Pak Dar tadi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis mek ngono tok. Ya, laporan dari masing-masing sudah diperdengarkan langsung. Hasilnya seperti itu. Rindu
Terima kasih atas kepercayaannya yang diberikan kepada saya. Saya tidak banyak berjanji karena ini adalah kesepakatan kita bersama. Saya juga minta saudara semua yang memilih saya juga bertanggung jawab untuk membantu supaya sama-sama kita lebih maju. Penasihat Pak Bambang ya nanti bisa menyusul yang lain. Bendahara, saya masih mengharapkan sekali peran dari Pak Prapto. Penasihat karo pembina enak sama kalau diwaca dulu. Kemudian sekretaris 1 nanti Pak Nuryanto, tetap ya Pak Nur ya. Nanti kerja sama-sama. Kemudian sekretaris 2 nanti sama Mas Ilham ya, Mas Ilham ya. Bendahara 1 Bendahara 1 tetap Pak Prapto sama Mas Arya ya. Bendahara, tak ulangi, bendahara Pak Prapto sama Mas Aryo, sekretaris Mas Nuryanto sama Mas Ilham. Kemudian untuk penasihat saya masih sangat berharap dari Mbak Herdi, penasihat wong tua ya kudu nasihati. Sama Pak Suwardi nggih penasihatnya. Kemudian untuk seksi-seksi lain nanti dibicarakan menyusul. Karena yang dibutuhkan hanya 3 ya. Sekretaris, bendahara dan ketua 2. Oh ya, ketua 2-nya Pak Kusno. Pak Kusno. Saya ulang sekali lagi, ketua 2 Pak Kusno, sekretaris Pak Nuryanto sama Mas Ilham, bendahara Pak Supraptono sama Mas Aryo. Itu dulu ya. Bisa diingat ya. Saya pikir hanya itu dulu, dan saya berharap banyak bahwa ini awal yang baik, awal yang berat juga buat saya. Mudah-mudahan biar semuanya terasa ringan, kita bekerja bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah sambutan dari Ketua terpilih DPD ACC Jawa Timur. Jadi kepengurusan yang sudah disampaikan tadi mohon tampil ke depan untuk dikukuhkan oleh Ketua Umum. Silakan. Ketua terpilih bersama jajarannya tampil ke depan untuk dikukuhkan oleh Ketua Umum. SK secara simbolis dari Ketua Umum DPP ACC kepada Ketua terpilih, kepada Pak Dar, disilakan. Mohon dokumentasinya ya. Disilakan.
maka saya sebagai Ketua Sidang Musyawarah DPD Jawa Timur yang ke-1 tahun 2022 kali ini, mungkin ada ungkapan kata perilaku yang kurang berkenan. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya adalah manusia biasa. Saya berbicara baik pribadi maupun organisasi semata-mata kalau ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salahnya adalah salah saya pribadi sendiri. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan yang kami banggakan, sebelum acara ini selesai, mari kita menundukkan kepala. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah selalu melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, bimbingan dan lindungan kepada kita semuanya. Amin. Dan mari kita minta kepada Allah agar menjadi apa yang menjadi hajat dan niatan kita mulai tadi pagi sampai sore hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadimiyah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha ilaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairatil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ya Allah, Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang, puji syukur kami panjatkan kehadiran-Mu karena pertolongan dan ridho-Mu semata pada hari ini ASISI DPD Jatim melaksanakan musyawarah daerah. Kami semua yang hadir berharap curahan rahmat dan berkah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Bijaksana, kami memohon petunjuk-Mu, sinari hati dan kebesaran jiwa kami untuk menyadari esensial dari musda ini, bukan semata memilih ketua dan jajaran pengurus semata, namun yang lebih penting dari itu, bagaimana ASISI mampu merumuskan program-program dan kegiatan yang menyentuh pada demi kemajuan dan keberlangsungan ASISI di masa mendatang. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, satukanlah kami untuk melakukan usaha dan ikhtiar dalam mencari rezeki, membangun ASISI dan teknisi tata udara di Indonesia yang berwawasan, profesional dan amanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di penghujung doa ini begitu banyak hajat dan pinta kami kepada asma-Mu. Kami berharap kabulkan doa dan permohonan kami. Kabulkan apa yang menjadi hajat dan niatan kami, mulai dari tadi pagi sampai petang ini. Ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami, dan kepada-Mu kami berserah diri. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil
dari salah tingkah bicara sama kamu. Bibirku terbungkam melihat senyummu. Aku tak kuasa saat di depanmu. Sebenarnya aku ingin mengungkapkan rasa, tapi mengapa aku selalu tak bisa. Bagaimana caranya agar dirimu bisa tahu kalau aku suka sama kamu. Jantungku berdebar saat kau menatapku. Dari salah tingkah bicara sama kamu. Bibirku terbungkam melihat senyummu. Aku tak kuasa saat di depanmu. Sebenarnya aku ingin mengungkapkan rasa, tapi mengapa aku selalu tak bisa. Bagaimana caranya agar dirimu bisa tahu kalau aku suka sama kamu.